Menjadi orang yang disukai dalam waktu cepat merupakan impian setiap kita. Memberikan kenyamanan pada orang lain saat berjumpa adalah hal yang mesti diusahakan. Hanya saja, kita terkadang kesulitan dalam mewujudkannya. Lantaran tidak tahu harus melakukan apa pada saat berjumpa dengan orang, terutama pada orang yang baru dikenal. Lantas, kira-kira apa saja yang mesti dilakukan agar kita lebih cepat disukai oleh orang lain dalam waktu singkat? Apa saja langkah yang bisa kita lakukan supaya orang lain merasa nyaman saat bertemu kita untuk kali pertama? Namun, sebelum masuk pada pembahasan, saya meminta sahabat bijak untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Gratis, tidak dipungut biaya sama sekali, dan ini sangat membantu perkembangan channel kami. Terima kasih. Pertama, penampilan. Formal atau kasual, itu hanya penyesuaian yang ditentukan pada waktu dan suasana tertentu. Yang pasti, penampilan yang kita bawa akan sangat berpengaruh pada perkenalan pertama dan obrolan lanjutan. Banyak orang di luar sana yang fisiknya sebenarnya biasa saja, tetapi karena mereka bisa menjaga penampilan, mereka tampak berkesan. Pakaian mereka bagus, rapi, dan wangi. Martabat seorang pemimpin pertama-tama dinilai berdasarkan penampilan yang dibawa. Penampilan akan menentukan seseorang itu berwibawa ataukah tidak. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi orang yang disukai dalam waktu cepat, maka sudah sebaiknya perbaiki penampilan. Kedua, tampilkan senyum dan salam hangat. Senyum indah menciptakan kesan pertama yang baik dan positif. Ketika kita memberikan senyum terbaik pada orang yang baru kita jumpai, otomatis mereka akan lebih terkesan. Mimik wajah kita yang ceria ibarat pemandangan indah yang akan mengantarkan pada perjalanan yang lebih jauh. Cara pertama yang bisa menarik perhatian orang yang baru kita kenal adalah melalui senyum tulus. Setelah itu, kita bisa mengulurkan tangan sambil mengucapkan salam padanya. Salam adalah doa dan harapan agar orang yang mendengar tersebut diberikan keselamatan, kebahagiaan, dan keberkahan. Begitu orang tersebut membalas balik salam pada kita, itu artinya dia turut mendoakan kebaikan pada kita pula. Alhasil, senyum dan salam merupakan awal baik menuju percakapan yang lebih dalam dan dekat. Ketiga, gunakan cermin emosi. Tidak cuma memakai bahasa tubuh yang terbuka guna membuat orang cepat tertarik, kita juga sebaiknya menyesuaikan energi, nada suara, dan ekspresi wajah saat berbicara. Ketika kita menampilkan keseriusan saat berjumpa dan tampak energik, tentu saja orang lain akan lebih bersemangat bercakap dengan kita. Emosi yang kita berikan memberikan energi, sehingga kita akan jauh tampak menarik jika dibandingkan kita cuma memasang wajah datar dan suara yang rendah. Jika kita membawa aura berbeda, maka orang lain akan merasa lebih nyaman saat bersama kita. Jadi, salah satu cara agar orang lain cepat menyukai kita adalah tampilkan emosi yang positif dan sesuai saat bertemu dengan orang lain. Keempat, sebut namanya. Lawan bicara akan merasa lebih dihargai kalau kita menyebutkan namanya saat sedang berbicara. Jika lawan bicara kita ketika sedang bicara cuma menyebut kau, dia tidak mau menyebutkan nama kita. Lantas, bagaimana perasaan kita? Apa kita merasa nyaman? Tentu saja tidak. Nah, kalau kita tidak mau hal itu terjadi, maka sebaiknya kita mulai dari diri kita sendiri, yakni jangan buat orang lain merasa tidak nyaman. Buatlah lawan bicara kita merasa nyaman dengan cara menyebutkan namanya, sehingga dia akan memperlakukan hal yang sama pada kita nantinya. Kelima, tunjukkan ketertarikan. Socrates terkenal dengan dialognya. Maksudnya adalah obrolan atau percakapan akan berlangsung lebih hangat dan lebih lama jika ada pertanyaan yang diutarakan. Dialog
akan terus berlangsung kalau ada tanya dan jawab. Maka dari itu, sebaiknya kita memberikan sejumlah pertanyaan pada lawan bicara kita guna menunjukkan ketertarikan kita. Ketika kita bertanya, itu akan membuatnya lebih semangat dan tertarik berbincang bersama kita. Untuk membuatnya semakin lebih tertarik lagi, kita mesti menggali lebih dalam tentang beragam hal yang berhubungan dengan dirinya dan apa saja yang dia sukai. Contoh, seperti tentang tempat asal, pekerjaan, dan hobi. Lalu berikan tanggapan bahwa hal yang dia jawab tadi juga kita ketahui dan kita sukai pula. Meski begitu, jangan pula terlalu banyak bertanya, apalagi menanyakan hal sensitif dan bersifat privasi, seperti contoh tentang istri dan uang tabungan. Hal itu tidak perlu. Jadi, bertanyalah secukupnya dan sewajarnya jika ingin membuat orang lain betah mengobrol sama kita. Keenam, berikan pujian. Ketika kita tahu kelebihan dan prestasi lawan bicara, maka jangan sungkan untuk memberikan pujian. Pujian akan membuat dia terkesan dan senang. Tapi, berikan pujian yang jujur dan sesuai. Jangan malah memberikan pujian palsu dan tidak sesuai. Sebab itu justru akan membuat dia merasa ditipu. Pujian yang positif dan baik akan membuat lawan bicara kita lebih nyaman. Ketujuh, ceritakan hal menarik. Supaya kita bisa satu frekuensi dengan lawan bicara, bisa membicarakan hal yang menarik perhatiannya. Misalkan dia hobi sepak bola, maka kita bisa bercerita seputar hal sepak bola. Atau dia merupakan seorang guru, kita bisa bicara tentang seputar guru dan pendidikan pula. Bercerita tentang hal yang merupakan bagian dari dirinya akan membuat obrolan jauh lebih hangat dan dalam. Hal terpenting pada bagian ini adalah soal komunikasi. Semakin kita jago berkomunikasi dan menyampaikan informasi, lawan bicara kita akan semakin betah mendengarkan. 8. Berikan humor. Agar kita disukai dalam waktu cepat, sisipkan lelucon yang membuat lawan bicara kita senyum dan ketawa. Selain mengurangi ketegangan saat bicara, humor juga akan membuat suasana jauh lebih cair. Bayangkan jika sepanjang pembicaraan selalu serius dan keras. Tentu saja, kita tidak mau hal itu terjadi. Jadi, berikan beberapa humor dan lawakan dalam setiap sesi pembicaraan sehingga lawan bicara kita terhibur dan senang. 9. Percaya diri dan rendah hati. Bayangkan jika kita sangat pemalu dan minder pula, maka tentu lawan bicara akan sungkan dan malas rasanya. Karena itu, tunjukkanlah rasa percaya diri yang tinggi saat berbicara. Kepercayaan diri kita akan terpancar dari ekspresi, gestur, dan nada suara. Tidak cuma percaya diri semata, tetapi kita juga mesti rendah hati. Bayangkan kalau kita adalah orang yang sombong dan suka pamer. Apakah lawan bicara akan betah? Tentu saja tidak. Jadi, bersikaplah rendah hati jika kita ingin lebih disukai dalam waktu cepat. Caranya adalah dengan tidak mengumbar kelebihan, lalu membanggakannya atau membusungkan dada agar terlihat lebih gagah. Hal itu tidak cuma membuat lawan bicara merasa kerdil, tetapi akan membuat mereka jadi tidak nyaman. 10. Selesaikan dengan kesan positif. Setelah membicarakan banyak hal dan ingin berpisah, kita bisa mengatakan, "Senang bisa bertemu denganmu," atau kita bisa atur waktu untuk bertemu kembali. Jangan sungkan untuk mengatakan bahwa kita memang senang bertemu dengannya. Dan jangan lupa, ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Diawali dengan senyum dan salam. Kemudian, diakhiri dengan senyum dan salam pula. Demikianlah 10 cara untuk jadi lebih menarik bagi orang lain, terutama bagi orang yang baru dikenal. Jika dilakukan dengan benar dan penuh keseriusan, maka kita akan menjadi orang yang disukai. Bahkan,
hanya dalam waktu 10 menit. Sekian konten kita kali ini. Jangan lupa untuk menonton konten lainnya. Subscribe dan terima kasih.